Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 9 bab 2 tentang perkembangan ekonomi digital, dan kita akan membahas kali ini bagian yang pertama, yaitu tentang uang. Asal mula terciptanya uang. Pada awalnya, pertukaran barang masih dilakukan dengan cara barter, yaitu menukar satu barang dengan barang lainnya yang dianggap memiliki nilai yang sama. Kemudian uang muncul seiring dengan kebutuhan untuk melakukan pertukaran yang lebih kompleks atau rumit ketika cara-cara barter dianggap sudah tidak bisa diandalkan. Sehingga muncullah kebutuhan terhadap sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat tukar. Nah, alat tukar tersebut dapat mengukur nilai dari barang yang akan dipertukarkan dan dapat digunakan untuk mendapatkan barang lain yang diinginkan. Kebutuhan akan alat tukar tersebutlah yang memicu lahirnya uang dalam peradaban manusia. Alat tukar yang awal-awal digunakan adalah benda bernilai. Jadi, uang dalam bentuknya yang paling awal adalah berupa sebuah barang yang bernilai yang ditetapkan sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut kemudian disepakati oleh masyarakat di sebuah wilayah sehingga dia bisa diterima secara umum. Kerang, garam, dan manik-manik itu pernah dipilih menjadi uang pada masa dahulu. Kemudian logam mulia. Jadi, benda bernilai tadi berupa kerang dan lainnya kemudian dirasa tidak efisien karena nilainya berbeda-beda di setiap wilayah. Masyarakat membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, lebih tahan lama, dan memiliki nilai pecahan, serta bisa diterima di wilayah manapun di dunia. Nah, masyarakat mulai menyepakati logam mulia sebagai uang, di mana jenis yang paling populer adalah emas dan perak. Surat jaminan emas. Dalam skala perdagangan yang lebih meluas, logam mulia kemudian dirasa tidak efisien karena sulit untuk dibawa dalam jumlah yang banyak, baik dari segi kemudahan transportasi maupun dari segi keamanannya. Akhirnya muncullah konsep kertas penjamin emas, di mana emas yang bersangkutan disimpan di suatu tempat yang aman dan pemiliknya diberikan sebuah surat untuk menunjukkan bukti kepemilikan atas emas tersebut. Surat jaminan ini berfungsi sebagai uang dalam proses perdagangan skala besar. Uang kertas. Surat jaminan emas kemudian bertransformasi menjadi uang kertas. Muncul berbagai jenis uang kertas di berbagai wilayah yang masing-masing memiliki keterangan berapa jumlah emas yang dijaminkan dalam setiap lembar pecahan uang tersebut. Uang kertas tanpa jaminan emas. Tahun 1970-an terjadi sebuah peristiwa dalam sejarah perekonomian di mana dolar Amerika sebagai mata uang yang menjadi standar perdagangan internasional melepaskan jaminan emas akibat krisis keuangan yang terjadi pada saat itu. Kebijakan Amerika tersebut akhirnya berdampak terhadap sistem keuangan di seluruh dunia, sehingga semakin mempopulerkan uang kertas yang tidak lagi dijamin oleh emas. Kemudian lahir pula uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk digital dari uang kertas yang hanya dapat digunakan melalui jaringan komputer dan internet. Awalnya, uang elektronik berupa simpanan uang di bank yang bisa ditransaksikan melalui perangkat elektronik dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Saat ini, kita dapat langsung menukarkan uang dengan uang elektronik tanpa harus memiliki tabungan atau rekening di bank. Uang elektronik tersebut kemudian disimpan dalam bentuk kartu atau aplikasi smartphone untuk digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Jenis-jenis uang.
Jenis uang berdasarkan bentuknya yaitu terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Sedangkan uang giral adalah uang yang ada di sistem perbankan seperti rekening giro, deposito, dan juga rekening bank. Berdasarkan bahan pembuatannya, maka uang dibagi menjadi uang kertas dan uang logam. Adapun jenis uang berdasarkan wujudnya terdiri dari uang fisik dan uang elektronik. Uang fisik merupakan uang yang digunakan, yang wujudnya bisa dipegang. Contohnya, uang kertas, uang logam, dan juga surat-surat berharga. Sedangkan uang elektronik adalah uang yang berbentuk digital seperti uang yang ada di dalam rekening atau akun aplikasi smartphone. Berdasarkan nilainya, jenis uang dibagi menjadi uang penuh dan uang tanda. Uang penuh atau full-bodied money adalah uang yang nilainya sama dengan nilai bahan pembuatannya. Sedangkan uang tanda atau token money adalah uang yang nilainya lebih rendah dari nilai bahan pembuatannya. Fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi fungsi asli dan juga fungsi turunan. Fungsi asli uang artinya fungsi dasar mengapa uang diciptakan. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar dan juga sebagai alat ukur nilai. Sedangkan fungsi turunan uang adalah fungsi yang mengikuti perkembangan uang sebagai alat tukar dan juga alat ukur nilai. Adapun fungsi turunan uang adalah yang pertama sebagai alat pengumpul kekayaan, kemudian yang kedua sebagai alat investasi, dan yang ketiga adalah alat komoditas perdagangan yang artinya menjadikan uang sebagai barang yang diperjualbelikan. Demikian rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 9 bab 2 yaitu tentang uang, dan untuk materi serta rangkuman materi yang lainnya bisa dilihat daftarnya di playlist ataupun linknya di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat.